Agung ya. Teman-teman PUPR, kalau dari ini sudah datang Pak Andung, untuk Andung disampaikan dulu ke kepala dinas apa saja paket-paket yang sudah masuk dan yang akan masuk untuk pemasangan atap dan juga nanti dengan memberikan talang di sekelilingnya itu, sedangkan yang di atapnya TPK nanti adalah dari pendanaan dari takmir sendiri. Kemudian terkait dengan progres RSUD Alosi, untuk saat ini alhamdulillah untuk pembangunan fisik utamanya sudah 100% beserta dengan beberapa utilitas penunjangnya, karena termasuk di dalamnya ada IPAL, kemudian ada juga untuk panel-panel listrik dan sebagainya. Kemudian sesuai dengan kontrak bahwa di sana untuk pemberian kesempatannya kemarin adalah atau kompensasi adalah sampai 30 ya, sampai dengan 30 Januari. Namun demikian karena tidak terpenuhi, belum selesai, sehingga tetap diberikan tambahan waktu tapi dengan mekanisme denda. Dan ini untuk denda karena memang penghitungan ini adalah menjadi kewenangan dari auditor, sehingga kemarin pada saat BPK turun ke lokasi juga turut untuk mencermati ini. Jadi nanti penghitungan dendanya berapa-berapa itu adalah nanti juga kami berkoordinasi dengan BPK. Yang pasti adalah dalam kontrak tersebut ketika ada keterlambatan adalah 1 per mil dari nilai kontrak. Seperti itu Bapaknya. Rapat dengar pendapat RDP Komisi 3 terkait pelimpahan dokumen 2023 ke BPD. Probolinggo, CB News Indonesia. Rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo bersama PUPR terkait pelimpahan dokumen yang segera di-launching. Ada 21 dokumen diantaranya PUPR 17 dokumen, DLH ada 3 dokumen dan Kesbangpol 1 dan untuk OPD yang lainnya masih direview. Dalam hal ini Komisi 3 mempertanyakan terkait dengan Masjid Agung, karena sampai saat ini kedapatan Masjid Agung bila hujan masih ada yang bocor. Menurut Ketua Komisi 3, masalah Masjid Agung harus lebih diperhatikan, karena menyangkut tempat ibadah, agar jamaah tidak terganggu dalam melaksanakan ibadah. Lebih-lebih saat sholat tarawih berjamaah, di saat melakukan iktikaf di Masjid Agung lebih nyaman dan khusyuk, jelas Agus Ketua Komisi 3. Untuk selanjutnya kita ikuti jalannya rapat dengar pendapat Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. Saat ini juga sudah berproses. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan perbaikan yang jalan yang ada di perumahan Gabriela. Jadi ini kami sudah menganggarkan Pak di tahun 2023 ini. Cuman ini kami nanti perlu proses kembali karena kemarin di data kami ternyata fasumnya itu belum diserahkan ke pemerintah kota. Dan terus sama seperti yang kemarin posisinya yang ada di Kopian kemudian yang ada di Sumber Taman. Saat ini kami sudah berkoordinasi intens juga dengan PPN, juga dengan dari Malang kemarin kami juga belajar, kemudian dari Aset juga. Jadi ini saat ini tahapan-tahapannya sudah berproses dan kami nanti insya Allah segera mengumumkan ke media itu bersama-sama. Nanti ternyata setelah kami mengecek ternyata fasumnya dari Gabriela juga belum bisa. Jadi prinsipnya sebenarnya kan kalau namanya urgent itu sudah kami kerjakan di beberapa titik Pak. Jadi ini ada untuk pemeliharaan, jadi baik di tiap bidang ini ada pemeliharaan semuanya, termasuk dari SDA juga ada, kemudian dari Bina Marga yang di Pematusan, kemudian kalau Cipta Karya khusus untuk pemeliharaan fasum dan pemeliharaan gedung. Jadi untuk anggaran mungkin ada nih Pak di ininya kemudian nanti bisa di desa. Berapa anggaran itu? Kalau ada ini kami total ya. Ini kami kelompokkan per bidang Pak. Iya. Jadi kalau misalnya di bidang nominalnya tadi Bu Kadis tidak bisa jawab, yang monggo tidak apa-apa. Kami paling tidak ingin tahu waktunya, waktu terlambatnya itu berapa hari. Ini kan perlu Pak, karena mohon maaf ini Bapak ini sering tanya terus, terutama radar ya Ibu tanya terus. Jadi tolong dalam forum ini disampaikan biar Mas Arif tidak tanya saya terus. Kita tidak ngomong nominal dendanya bagaimana, itu teknis. Yang penting harinya kira-kira terlambat berapa hari. Itu aja. Makasih. Baik Pak Ketua, apa kabar Pak Ketua? Baik.
Pak Ketua, bisa disampaikan agenda hari ini rapat RDP atau apa ini hari ini? Ya, rapat dengar pendapat terkait dengan program pelimpahan dokumen dari PUPR khususnya ke PBJ. Kenapa PUPR? Karena memang PUPR itu yang paling banyak, ada 21. Paling itu banyak hanya di PUPR loh ya. Ternyata di PBJ sekarang ini sudah ada 21 juga, 17 dari PUPR, 3 tadi dari DLH, 1 dari Kesbangpol. Ada 21 yang siap di launching, sedangkan yang lain-lain masih ada review. Saya kira itu. Oke. Baik Pak Ketua. Tadi saya lihat selain tadi tentang pelimpahan itu banyak sekali evaluasi yang sempat ditanyakan oleh Komisi 3. Salah satu ada rumah sakit dan lain-lain tadi. Ya memang ada beberapa, jadi tidak ansih daripada pelimpahan dokumen 2023 ya. Ngiras-ngirus, senyampang kita ketemu ya kita tanyakan terkait dengan Masjid Agung. Jadi Masjid Agung itu akan segera diperbaiki kebocoran-kebocoran itu sehingga nantinya masyarakat Kota Probolinggo di dalam menjalankan ibadah puasa, taraweh, itikaf dan sebagainya tidak terganggu oleh adanya banjir. Itu yang pertama. Atau apa namanya bocor ya, bocor. Kalau yang rumah sakit itu secara fisik sudah 100%, namun demikian ada sekitar kurang lebih 35 hari keterlambatan setelah ada penambahan waktu. Setelah ada penambahan waktu yang kedua itu dihitung sudah dendanya. Sekitar 35 hari kali berapa itu masih didalami oleh BPK. Baik BPK ya. Pak Ketua, rumah sakit kan berada di Jalan Profesor Hamka yang ruas jalannya ini kalau tidak salah jalan negara apa jalan provinsi? Jalan provinsi. Itu kok peningkatan jalannya dikerjakan oleh anggaran daerah? Baik, tadi disampaikan bahwa ini merupakan program strategis nasional yang juga bisa dikerjakan oleh daerah setempat, APBD Kota Probolinggo dengan syarat sudah ada MOU atau kesepakatan dari pusat maupun provinsi untuk dihibahkan. Dihibahkan dari APBD ke APBN ataupun APBD tingkat 1. Jadi ada hibah ya dari APBD ke APBN ya. Ada realitanya seperti surat-surat menyurat? Sudah ada dokumen hitam di atas putih, sudah bisa ditanggungjawabkan dan sebagainya. Saya kira itu ya. Oke, baik, makasih Pak Ketua. Baik Bu Kadis, apa kabar Bu Kadis? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Kadis, ini tadi rapat dengar pendapat dengan Komisi 3. Pelimpahannya tadi seperti apa saja? Berapa paket itu? Ya, kalau untuk dari Dinas PU ini kan ada 17 paket tender yang kami limpahkan ke bagian pengadaan barang dan jasa. Jadi itu adalah data secara keseluruhan. Tapi untuk prosesnya ini kan tidak seluruhnya langsung 17 paket akan dilelang bareng-bareng. Nah ini yang sudah ready sekarang kan ada 2 untuk pekerjaan pengawasan pembangunan atau peningkatan Jalan Profesor Hamka dan pekerjaan fisik dari pembangunan Jalan Profesor Hamka itu sendiri. Kalau yang lainnya ini nanti yang tentu saja skala prioritas kan di Jalan Cut Nyadin dan juga Jalan Siaman ya. Jadi yang terkait dengan pasar baru sudah selesai, bedak akan segera dibongkar, maka pekerjaan untuk perbaikan jalan harus segera kami laksanakan biar masyarakat yang ada di sana juga nggak dirugikan karena sudah sekian lama ya jalan itu digunakan untuk TPS. Kapan dibongkar? Kalau pembongkarannya ini ranahnya ada di DKUP ya, sekarang sedang berproses, tapi kami dari PU juga tetap mensupport ketika dibutuhkan penghitungan-penghitungan teknis juga dengan BPKAD. Baik, sebentar Bu Kadis. Ini menyikapi sering terjadinya putus kontrak karena proyek biasanya di penghujung tahun. Untuk tahun sekarang kira-kira nanti seperti bagaimana? Putus kontraknya sebenarnya penyebabnya bukan karena di penghujung tahun. Jadi itu sejak awal sudah ada, jadi pekerjaan itu sudah ada. Tapi memang mereka ini tidak, kalau dari kasus yang ada kemarin dari 4 proyek itu adalah karena mereka tidak memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan kegiatan. Kami sudah memfasilitasi kalau untuk CESI, memang itu urusan antara pelaksana dengan perbankan. Tapi kami sendiri ketika dikonfirmasi bank, kami mendukung dengan melaksanakan, menyatakan bahwa itu memang betul sudah menang tender. Kira-kira untuk tahun ini launchingnya lebih cepat kira-kira? Ya kami launching lebih cepat ya, dengan harapan nanti tidak hanya dari sisi waktu kan putus kontrak itu, ya banyak. Jadi terutama adalah bagaimana ketika bisa memperoleh penyedia yang memang kompeten. Jadi kami perketat nanti di HPS-nya juga. Kemudian kami sekarang menggandeng dengan IAPI juga untuk turut mencermati. Karena jangan sampai hanya bagus di penawaran administrasi, bagus memang penilaian lolos. Tapi pada saat pelaksanaan
prakteknya kami sampai dengan SDM 1, SDM 2, SDM 3 kami berikan kesempatan tetap nggak melaksanakan, ya sudah putus kontrak seperti itu. Sedikit Bu Kadis tambahan, mungkin masyarakat juga mau tanya ini. Peningkatan Profesor Hamka, ini kan APBD ke APBN ini. Kira-kira prosedurnya seperti apa tuh? Ya, jadi hibah ke pemerintah pusat itu sebenarnya bukan suatu masalah. Di beberapa daerah lain juga melaksanakan dan itu ada regulasinya ya. Jadi kami tentu saja mau melaksanakan itu. Yang pertama adalah karena memang di sana ada proyek strategis nasional. Oke, Pak Dewan, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, tadi menarik ini Pak ya, dalam rapat dengar pendapat Bapak mempertanyakan tentang peningkatan jalan yang di Profesor Hamka dibandingkan dengan yang Soekarno-Hatta yang sama-sama bukan dianggarkan dari APBD. Nah, seperti apa tadi itu Pak? Maksudnya? Iya, maksud kami begini, Pak Bang Luis, baik hati. Kalau di Profesor Hamka bisa dihandle oleh APBD senilai 15 miliar. Nah, sedangkan di Jalan Soekarno-Hatta ini ada suatu kasus ya, yang mana saluran di Jalan Soekarno-Hatta yang berdekatan dengan pemukiman terputus, Pak. Jadi saluran tersebut putus sehingga pada saat setiap hujan air itu melimpah masuk ke pemukiman warga. Nah, ini sudah sering kami sampaikan kepada Dinas PU supaya segera dikomunikasikan ke Balai Besar. Gitu ya. Iya. Artinya perlakuannya kalau bisa sama gitu. Ya harus sama, harus bisa. Oh, gitu ya. Oke, baik. Terakhir dengan Pak siapa? Dengan Bapak Andri dari fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih Pak.